sampai di batang otak di sini ya, ini. Terus kemudian usahakan ruangan tidak ber-AC, tapi kalau ruangannya ber-AC dan Anda tidak bisa, ini minyaknya dihangatkan, Bapak Ibu ya. Kalau misalnya tidak bisa tetap dingin suasananya seperti di daerah Bedugul misalnya, kita minyak parasnya itu dihangatkan. Ini bisa ada apinya di sini, kita buat seperti ini, apa namanya ini, keramik, tempat burner ya, burner apa aja boleh dipakai lah. Tapi intinya dihangatkan dulu sampai hangat, ini bisa dilakukan. Seperti itu. Dan lakukan terapi ini kurang lebih sekitar 15 menit Bapak Ibu. Nggak perlu lama, kalau lebih boleh, tapi usahakan minimum sekitar 15 menit. Sehingga merasa nyaman dan rileks si pasien atau teman kita itu, atau pasangan kita itu langsung dirasakan. Seperti itu. Oke ya. Terus yang disebut dengan balur itu berbeda dengan pijat atau oles. Balur itu berarti minyak kita agak banyak Bapak Ibu di tangan. Nah ini saya ngasih contoh. Ini kita ambil seperti ini bisa di close up nggak ya ini? Oke, ini kita close up. Ini kita ngambilnya banyak minyaknya. Belum muncul di situ ya. Nah ini kita ngambil banyak sampai ada tetesnya begini ya. Kita ngambil agak banyak sehingga tangan kita nanti agak basah. Ini agak basah dia. Nah, tangan kita, saya ini bisa lihat tangan saya agak basah. Jadinya bukan dioles, benar-benar tangan kita basah dengan minyak. Ini basah. Kemudian dengan basahnya ini baru kita oleskan di telapak kaki. Usahakan telapak kaki ini bersih dulu Bapak Ibu ya. Kalau enggak gitu nggak ada gunanya. Kalau telapak kaki itu nggak bersih nggak ada gunanya. Ini jadinya dibalurkan di telapak kaki semua. Jadinya nggak usah kita mijet seperti orang ahli refleksi begini itu nggak perlu Bapak Ibu. Jadinya kadang-kadang refleksi itu menyakitkan, itu tidak baik menurut saya. Tapi ini dibalurkan. Jadinya digosok, digosok. Jadinya telapak kakinya digosok. Ini kelihatan basah dengan minyak ya Bapak Ibu ya, digosok telapak kakinya begini. Semuanya digosok. Terus kemudian setelah digosok, di sela-sela digosokkan juga di sela-sela jari kakinya, di sela-selanya begini. Di sela-selanya kita gosok juga. Jadinya nggak ada pijet-pijet begini ya Bapak Ibu seperti orang ahli refleksi itu nggak. Jadinya cukup digosoknya saja, dibalurkan namanya. Gosok dengan minyak yang banyak itu namanya balur. Balurkan seperti ini, semua di telapak kakinya. Terus kemudian di punggung kakinya. Ini saya ingin tunjukkan saja, ini punggung kaki namanya, ini punggung. Bisa kelihatan nggak ya? Ini punggung kaki namanya. Ini digosokkan juga di punggung kakinya. Sampai di sela-selanya juga. Digosokkan. Sampai di daerah mata kaki ini. Mata kaki ini penting sekali ini, di daerah di sini. Nah, sampai di ini, apa namanya ya, sendinya ini penting kita gosokkan. Pergelangan kaki ini ya, penting juga. Karena di sini adalah ini titik penyangga. Ini adalah titik penyangga tubuh manusia juga. Karena orang tua, kalau kita sudah usia 60 ke atas, ini lemah banget. Dan kadang-kadang kita bisa jatuh ke seliu. Dan ini sering harus dari awal kita gosokkan minyak paras. Makanya banyak orang tua jatuh di kamar mandi dan sebagainya. Karena ini nggak kuat di usia senjanya. Seperti itu ya. Handphonenya siapa itu? Oke ya, jadi seperti itu. Kita balurkan. Kalau Anda ingin memberi lebih, boleh dilanjutkan sampai ke tulangnya di sini, sampai ke betis ini, boleh dilanjutkan. Kalau Anda merasa ada waktu, boleh. Tapi ini poin penting, sampai di sini poin pentingnya. Poin pentingnya Bapak Ibu ya. Dilanjutkan boleh sampai di ini, di betisnya. Anda bisa lanjutkan sekalian, masih ada sisa-sisa minyaknya, bisa dilanjutkan. Sisa minyaknya masih, tuh kita lanjutkan. Boleh. Seperti ini Bapak Ibu ya. Gosok aja. Jadinya pijet, kalau Anda mau model pijet seperti ini boleh, tapi jangan terlalu keras. Tetap, karena kita ingin memunculkan hormon-hormon kesehatan, bukan hormon rasa sakit. Kalau kita tekan gini kan sampai aduh itu, dia harus mengeluarkan energi banyak untuk menahan rasa sakit. Jadinya boleh begini, tapi saya lebih senang digosokkan begini. Dengan tekanan kalau perlu, dengan tekanan. Gosok seperti itu ya.
Kita lanjutkan di kaki satunya, tapi saya tidak akan lama di kaki satunya. Saya ambil lagi minyak, tangan saya basah lagi. Tangan saya basah lagi seperti ini, Anda lihat. Saya ambilkan minyak tadi lagi, tangan saya basah lagi, kemudian balurkan lagi di telapak kaki yang satunya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kita balurkan, kita niatkan. Kalau kita lagi membalurkan, yang si pasien bilang juga rasakan setiap gerakannya kita, dan kita pun fokus memang sambil seperti melihat bahwa kita niat untuk membantu kesembuhan pasangan kita, seperti itu kan, anak kita dan sebagainya. Kita balurkan juga di sini. Tidak usah terburu-buru melakukannya Bapak Ibu. Tinggal balurkan di sini juga. Di punggung kakinya, di sela-selanya juga. Seperti ini sela-selanya. Ini juga penting di sela-sela jari kaki ini. Balurkan. Terus di punggung di sini sampai di mata kaki. Kenapa disebut mata kaki? Karena kaki itu punya insting dia. Kita jalan tidak pernah jatuh, tapi banyak orang juga bisa jalan sering kesleo jatuh karena insting kakinya nggak bagus atau sistem keseimbangannya. Karena ini menjaga sistem keseimbangan ini. Ya, kita lanjutkan balur. Boleh sisa-sisanya sedikit minyaknya kita dibalurkan di betisnya sama di sini. Kita lanjutkan sini ya. Ini namanya telapak kaki. Kita sudah melakukan. Saya melakukan sangat sederhana dan tidak waktu lama. Anda bisa melakukan lebih di rumah dalam keadaan minyak hangat. Karena ini waktu terbatas, jadinya saya terapi di ini telapak kaki. Terus kemudian tulang punggung. Ini ya, ini tulang punggungnya. Mudah-mudahan kelihatan. Jadinya kita ambil dari tulang ekor yang dekat pantat ya. Karena ini energi cakra dasar, penting banget, banyak hal bisa dibereskan di sini. Kita balurkan, ambil lagi minyak, agak banyak di tangan lagi, kita gosokkan. Kalau merasa kurang, karena ini tulang punggung banyak, lebar kulitnya lebar, kita bisa ambil lagi. Ini langsung kurang, dia habis di tangan saya, kita ambil lagi supaya punggungnya basah. Kita masukkan lagi minyaknya, kita gosok naik atau turun, terserah. Naik, turun, boleh ke samping. Nanti yang penting minyak parasnya diserap di sekitar tulang punggung. Anda pengen ngasih tekanan pun boleh ditekan. Seperti ini ya, kita tekan agak keras, tapi dalam keadaan digosok supaya juga dia merasakan ininya. Apa namanya, sensasi pijetannya. Tanpa ini pun sebenarnya gosok sederhana pun tidak ada masalah. Jadinya terus kemudian geser juga ke pinggir-pinggir seperti ini digosoknya. Dari tulang ekor di sini, ini penting sekali. Bapak Ibu, kalau ingin ngetes juga bisa ditepuk-tepuk di daerah pinggang sini. Tujuannya ngetes dia, ginjal juga salah satu organ penting. Padahal dipukul gini sakit nggak? Hah? Nggak, maksudnya apa namanya? Bukan sakit karena tepukan saya, tapi ada nggak di dalam terasa sakit? Nah, di sini kalau ditepuk di dalam terasa sakit itu ginjalnya bisa kurang air dan sebagainya, terasa pegel biasanya di sini kurang air atau memang dia ada gangguan ginjal. Kalau sakit begini karena ya, apa namanya, kulitnya ya sedang itu bahasa Bali. Ini digosokin ke pinggir juga begini. Nah, ini penting ya Bapak Ibu ya, ini organ penting, ini batang otak ini. Kasih waktu untuk gosok di daerah ini ya, di daerah ini. Karena di sini biasanya sumbatan energi yang paling banyak itu ada di pinggang. Istilahnya energi itu kan mengalir dari pinggang ke sini energi itu dari ekor ke sini. Nah, sumbatan itu banyak di pinggang di sini, makanya banyak orang sakit pinggang. Kalau enggak di situ sumbatannya itu di leher. Nah, di sini gosokannya juga kita di leher. Nih, kita gosokkan di leher. Sini. Nah, ini ada waktu sedikit gosok sambil agak tekan sedikit lehernya. Boleh minyaknya sampai di kepala juga nggak ada masalah. Ini penting, ini daerah leher ini ya. Daerah leher ini batang otak di sini. Anda bisa langsung tambahkan di telinganya, boleh. Ini penting juga satu organ ini sekalian, karena masih ada minyaknya di telinga ini. Kita gosokkan begini, gosokkan di telinganya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Tuh.
Nah, secara umum ini sebenarnya udah selesai. Secara umum sekarang tinggal di tempat yang sakit. Tapi saya tambahkan satu tempat yang penting juga, karena ini adalah masalah setiap orang. Jadinya balurkan di daerah dada dan perut. Karena kita selalu semua bermasalah di pencernaan, Bapak Ibu ya. Pencernaan dan banyak problem yang muncul karena pencernaan. Jadinya Fadli saya akan suruh balik. Jadinya kita akan balurkan di daerah perutnya, karena ini daerah pencernaannya daerah penting banget di sini. Karena makanan apapun itu banyak orang bermasalah sekarang, makanannya salah dan sebagainya, pencernaannya lambat, BAB kurang minum air dan sebagainya, itu kita problem. Jadinya sistem metabolisme tubuh melambat dan kita akan balurkan minyak di daerah dada dan di daerah perut sini. Ini harusnya wajib juga ini karena setiap orang mengalami problem ini. Ya mau nggak mau, karena hidup di dunia modern kita itu punya problem pasti di makanan, pasti itu. Sesehat apapun kecuali kita tinggal di hutan sendiri benar-benar sehat lah, karena semua makanan kita balurkan di daerah perut. Kalau di daerah perut kita gosokkan, usahakan ke satu arah ya, ke arah pusar. Jadinya membalurkan minyak itu di arah pusar. Kalau kita tangannya di atas berarti turunkan ke bawah supaya larinya ke pusar. Nah biasanya kalau orang ditekan segini saja gangguan pencernaan itu sakit biasanya. Ini nggak neken keras, tapi dengan begini dia berarti istilahnya usus-ususnya itu kaku. Karena banyak ya makanan-makanan yang buruk lah. Nah dari samping, jadinya kalau dari samping kita tarik ke tengah sini, jadinya balurnya habis minyaknya. Jadinya kita balurkan dari sini ke sini. Seperti itu. Pasti ya si pasien pun merasa pasti enak dibeginikan, larinya ke perut, tadi punggungnya pun pasti enak dibeginikan. Kita ngasih terapi terus sama dari sini juga sama seperti itu, larikan ke arah pusar, Pak Ibu. Jadinya nggak perlu, jangan takut mijet perut nanti bahaya gini gitu, nggak, karena kita tidak melakukan pijetan. Ingat ya, kita bukan melakukan pijetan tapi membalurkan. Jadinya tidak ada teknik yang sampai menggeser rahim dan sebagainya, itu nggak ada. Jangan khawatir, kita hanya menggosokkan, sama seperti pakai sabun ketika mandi, yang menggosokkan. Nah, sekalian mumpung di sini kita akan tambah di dadanya, karena ini penting kan dada ini tulang ini daerah penting untuk kekebalan tubuh ya. Nggak tahu ini tulang apa namanya? Apa namanya? Belikat ya, oke, tulang belikat ini, jadinya digosok di tulang belikat ini, sekalian di bahunya ini enak sekali dia. Ini pasti enak. Fadli senyum-senyum bilang enak. Ya, jadinya pasti terasa enak banget ini. Oh, masih fitness Fadli? Kamu masih bagus. Banyak cewek suka nih. Ya, tapi nggak punya pacar. Oke, jadinya di tulang belikat ini digosok ini ya, seperti ini. Enak banget jadinya. Nah, kan ini sebenarnya sudah selesai. Nanti tinggal Anda minum air hangat. Sekarang tergantung mau problemnya apa. Misalnya kalau Anda problemnya di pencernaan, agak lama di pencernaan. Kalau Anda sakit kepala misalnya, Anda balurkan tambah di kepala di sini. Kalau Anda problem di mata, sering berair kita balurkan di daerah mata atau dikompres terakhir. Jadinya dikompres di mata, dikasih minyak paras, dikompres, dikasih air, bisa ditutup di matanya seperti ini ya. Ini untuk gangguan mata. 15 menit dia biarkan, dikompres di matanya. Kalau ambeien, dibalurkan di daerah pantatnya juga, di duburnya. Tergantung sakitnya Bapak Ibu. Nah, misalnya ada jari-jarinya, asam urat di jarinya dibalurkan. Ini yang rutin. Tapi yang Anda bisa lakukan sendiri, balur di tempat bermasalah, tapi ketika malam hari, ini usahakan dilakukan oleh orang lain atau pasangan Anda. Seperti itu ya, ini untuk malam hari atau pagi hari. Kalau sudah Anda begini, tinggal Anda minum air, tapi jangan terlalu banyak kalau malam ya. Pergi pipis dulu, kemudian tidur bisa, istirahat. Jadinya enak sekali bisa melakukan itu. Mungkin ada nggak pertanyaan ya? Bisa digedein nggak pertanyaannya itu? Kalau ada pertanyaan nanti Anda bisa, tapi saya pikir Fadli ini sudah dulu.
Ada lagi yang belum saya lakukan Dewa, terapinya sepikir sudah. Jadinya untuk terapi apa lagi? Kalau ke terapi kejantanannya ya tinggal langsung saja dikasih di apa namanya di ininya kelaminnya sama pasangannya, udah setiap malam itu pasti beres itu. Sekalian dipijat, dibalurin di titik bermasalah. Keputihan tambahannya itu di selangkangan Bapak Ibu, selangkangan dalam ya, selangkangan dalam kalau keputihan tuh. Terus kemudian di daerah pantat untuk menambah kejantanan para pria dan sebagainya. Mungkin sudah Fadli pakai bajunya, terima kasih banyak. Geser, saya nanti saya masuk ke tanya jawab. Nanti kalau saya perlu mungkin saya panggil lagi ya kalau ada pertanyaan yang terkait sama ini. Apa pertanyaannya ya? Boleh Pak, kalau dimulainya dari ujung leher sampai tulang ekor dan diakhiri di telapak kaki, boleh tidak? Boleh. Tidak ada masalah bagi saya. Yang penting telapak kaki dapat, tulang ekor dapat, tulang punggung dapat, tengkuk dapat. Mana aja boleh, tidak ada aturan, tapi niatnya maksudnya lebih yang penting Anda melakukan dengan telaten, dengan niat yang baik ya. Pak, buat lambung dan vertigo bisa, bagus banget. Buat lambung tadi udah saya ajarkan caranya untuk pencernaan. Itu saluran pencernaan itu penting sekali. Jadinya kalau dari atas Anda mah, itu dari atas ke bawah ya Bapak Ibu ya, dorong. Searah aliran makanannya itu jadinya, tahu ya ada kan? Jadinya dari sini ke sini dorong tekannya itu. Jadinya ke bawah. Karena pencernaan kita larinya ke bawah. Jadinya ke arah pusar ini ya. Dorong. Jadinya dari atas ke bawah sini. Saya ngajak bayi refleksi ini. Fadli enak banget ya dipijit sama Mas Ibu. Dia selalu memimpikan acara ini. Kanker otak bagaimana Pak Putu? Saya tidak jamin sih bisa sembuh kalau sudah keras banget ya. Tapi ini sebagai tambahan terapi pakai minyak paras sama seperti tadi Pak Wisnu. Sama seperti tadi, tinggal tambahannya tetap balurkan di kepala. Yang penting tidak ada luka bekas operasi dan sebagainya. Bekas luka baru balurkan di kepala juga. Usahakan dia pagi hari melakukan aktivitas yang benar, berjemur sinar matahari, terus kemudian malamnya itu kalau bisa mandi minyak paras atau dipijat minyak paras. Seperti biasa. Miom sama seperti tadi Bapak Ibu, tambahannya adalah di selangkangan sama boleh dipakai cebok. Sehari sekali dicebok. Cebok, caranya cebok itu pakai air hangat 1 centong, 1 gayung, terus ditambah beberapa tetes minyak paras, terus dipakai cebok. Tapi di daerah perut bawah sini ya dibalurkan, agak lama di daerah perut bawah di sini, terus sama selangkangannya, terus di daerah pinggang pantat di belakang ini dibalurkan tambahannya. Jadinya di sini, terus di selangkangan paha di sini, dalam paha dalam di sini, sama di sini perut bawahnya ini. Tuh. Sekali waktu kalau Anda tidak bisa cebok, boleh berendam minyak paras, berendam air hangat menggunakan minyak paras. Pak, jika lagi hamil dan sering nyeri di ulu hati gimana? Sebenarnya nyeri ulu hati atau terasa sesak di dada itu orang hamil itu hal yang wajar. Pinggang sakit itu hal yang wajar, saya bilang. Karena membawa tambahan beban lagi 3 kilo sampai 5 kilo di berat badan nambah itu sangat memang membuat tekanan di tulang belakang, pinggang, sama dada nyeseknya. Karena mungkin ada aja anak yang agak ngangkat di atas gitu. Dengan membalurkan minyak paras itu memunculkan relaksasi. Jadinya sangat dianjurkan orang yang hamil rutin menggunakan minyak paras. Tapi jangan pijat, itu aja satu pesan saya, jangan pijat. Digosok saja. Di daerah dada Anda gosok kan? Di daerah perut bawah, daerah pinggang di sini sama selangkangan. Itu capek banget biasanya selangkangan, pinggang itu seperti capek banget. Walaupun saya nggak mungkin hamil karena saya cowok ya. Tapi saya bisa merasakan bahwa gimana. Karena saya sering membayangkan kalau lagi terapi orang hamil itu saya ketemu, kalau saya dikasih kelapa 2 butir di perut saya gendong kemana-mana, capek juga. Seperti itu mungkin rasanya orang hamil gitu saya pikirkan. Makanya saya bilang, berarti butuh yang terganggu pasti tulang belakang, selangkangan di sini, dada, sesek pasti
Itu tinggal balurkan aja rutin, Bapak Ibu ya. Itu prinsip saya. Tapi saya anjurkan juga kalau bisa orang hamil itu pakai aromaterapi, karena hormonnya lagi terganggu. Ya banyak stres lah, marah sama suami, pasangan, kadang-kadang pakai aromaterapi lah. Beberapa aroma itu bagus juga. Rosevara bagus pakai di rambut. Untuk orang yang migrain, balurkan di rambut ya. Bisa dibalurkan di rambut, di kepala lah, di tempat. Balurin aja yang banyak minyak parasnya. Kalau Anda merasa ingin yang lebih hot lagi, pakai paras care hot, sekalian tekan-tekan itu di kepala, boleh. Begitu. Trigger finger, ambayen gimana caranya? Ambayen dibalurkan, Bapak Ibu ya. Di tambahannya tadi di duburnya dikasih minyak parasnya di duburnya. Kalau Anda berpergian boleh dengan cara dikasih tisu, dikasih minyak paras ini tisu. Jadinya Anda lipat tisunya. Terus kemudian ditetesin minyak, terus baru dikasih di ambayan belakangnya di sini ditaruh. Masukin baru pakai celana seperti itu. Banyak sekali orang sembuh dalam artian lukanya, nyerinya itu hilang. Tapi untuk menghilangkan ambayan beneran, ya maksudnya menghilangkan sulit BAB-nya, ya banyak makan yang berserat-serat. Jangan sampai setelah sembuh nanti kambuh lagi ambayannya karena susah ke belakang lagi. Seperti itu yang jadi problem. Pak, kalau habis operasi sesar, tulang ekor sering terasa nyeri gimana? Wajar itu sering nyeri. Terus sistem kekebalan tubuh juga agak turun, itu wajar. Karena operasi sesar itu motong jalur ini ya. Operasi sesar itu motong jalur meridian utama sebenarnya. Sesuatu kabel yang sudah dipotong dipasang lagi lumayan. Tapi untuk memperbaiki itu saya rekomendasi ya untuk mengalirkan itu minum air putih yang banyak. Itu pesan saya untuk mengaktifkan energi lagi, sama dibalurkan di daerah yang bermasalah tadi, di daerah perut sama di pinggang belakang sini. Balurkan aja rutin. Benar-benar saya bilang rutin aja. Tapi rutin itu penting, sama niatnya benar-benar Anda pakai. Jangan sekarang pakai, seminggu lagi pakai, besok nggak pakai, lusa pakai gitu. Itu lambat pasti penyembuhannya. Pak, kalau pasangan suami istri yang kurang nafsu, gimana caranya? Butuh liburan, ya nginep sekali-sekali di hotel atau main ke Bali, nanti ada ulang tahun Faras, dan saat itu mungkin, tapi sebelum itu terjadi boleh saling gosok. Ada dua sebenarnya orang turun nafsu itu. Satu, memang karena pengaruh hormonal itu memang hormon seksnya sudah nggak ada, menurun. Atau kedua, memang kurang rekreasi gitu. Tapi kalau pengaruhnya karena faktor yang satunya lagi, Bapak Ibu, merangsang titik-titik rangsangan untuk seksual itu, satu di selangkangan dalam. Itu minyak parasnya dibalurkan, jadinya di selangkangan dalam. Itu merangsang titik seksual. Di daerah pantat di sini sama tulang ekor, dua pantat besar ini, tulang ekor, di situ balurin aja minyak. Jangan pada saat membalurkan langsung terangsang, berarti memang sudah ada itu. Di sini di pantat. Terus kemudian sama seperti orang kista atau apa, di perut bawah di bagian sini, Bapak Ibu. Perut bawah juga. Tuh. Dan biasanya orang males seks itu karena satu, kalau wanita itu sudah keputihan, apa segala macam menopause, itu lebih baik Anda sering cebok pakai minyak paras. Karena kadang-kadang merasa tidak nyaman dengan organ sendiri, sehingga keinginan untuk berhubungan seks itu menurun, Bapak Ibu ya. Mungkin itu, mudah-mudahan nggak ada lagi ya. Mungkin saya lanjut nanti di 11, karena ada 1-2 slide lagi yang belum saya selesaikan. Penyakit osteo apa lagi itu? Osteoporosis. Apa ya lagi ya? Pak, saya pengajar atau guru, sempat batuk kering lama hampir sebulan. Terus batuk sudah sembuh tapi suara terganggu hingga sekarang. Kalau bicara keras saat ngajar kayak susah keluar suara. Itu cakra tenggorokan itu lagi bermasalah. Balurkan minyak paras rutin, Pak, di daerah leher, tulang punggung di sini rutin.
Benar-benar setiap 1 jam itu Bapak lakukan. Tiap malam telapak kaki tulang punggung itu aktif lagi kok, cakra di tenggorokan itu. Ada banyak kok kasus itu. Saya juga kadang-kadang nggak terbiasa ngomong, kalau lama capek itu saya aktifkan lagi dengan di sini. Usahakan terus ketika balurkan puasa bicara dulu 30 menit, habis itu baru ngomong lagi. Jadinya ada waktu untuk jeda bicara, tapi ketika Anda balurkan, terus habis itu dia akan membaik, jauh lebih baik. Saya balik ke sana ya, sambil di situ aja saya punggung. Padli juga udah selesai. Saya balik. Oke ya, mudah-mudahan kedengeran. Saya akan ada pertanyaan lagi kah? Saya akan jawab dari sini saja. Kalau ada pertanyaan lagi, apa bisa membersihkan 7 titik cakra? Untuk benar-benar membersihkan 7 titik cakra itu hanya dengan menggunakan minyak paras sih nggak optimal ya, tapi setidaknya untuk kesehatan, untuk memberi energi cakra untuk kesehatan itu paras cukup. Tapi memang untuk membersihkan spiritual lebih baik, lebih tenang, sholat kita lebih khusyuk dan sebagainya, butuh diimbangi dengan itu. Memang meditasi atau sholat yang benar-benar sholat yang atau sembahyang yang benar-benar serius untuk membersihkan cakra. Karena cakra itu aliran energi, orang bilang juga aliran Tuhan. Karena tempatnya kita dapat inspirasi itu di tulang punggung sampai di ubun-ubun di sini. Inspirasi itu. Pak, buat kurusin badan gimana? Intinya kurusin badan itu ketika lemak berkurang kan, berat badan akan menurun. Apakah minyak faras bisa? Harusnya bisa, tapi nggak optimal. Saya tetap bilang nggak optimal tanpa diimbangi prosedur untuk menurunkan lemak. Prosedur menurunkan lemak itu kurangi makan, banyak gerak. Dan tubuh harus dalam keadaan suhu di atas 36 derajat, 36 setengah lah. Jadinya cara menaikkan suhu tubuh dengan minyak, digosokkan dengan minyak, itu saya setuju. Cara menaikkan suhu tubuh karena lemak terbakar ketika suhu tubuh naik. Dengan olahraga bergerak ya. Terus kemudian supaya tidak nambah lemak lagi, kurangi makan karbo. Banyak makan sayur dan buah yang tidak mengandung karbo atau gula. Prinsipnya begitu. Jadinya tidak bisa berdiri sendiri. Semua penyembuhan itu tidak bisa berdiri sendiri. Tapi minyak paras sedikit membantu untuk menaikkan suhu tubuh di saat dalam keadaan malam, menjelang tidur. Itu kan pembakaran lemak juga terjadi pada saat tidur. Nah, memperbanyak pembakaran lemak pada saat tidur itu bisa digosokkan dengan minyak paras. Jadinya proses pembakaran lemak itu terjadi. Karena kita ada pembakaran lemak ketika detok malam juga terjadi. Sehingga BAB juga bisa lebih lancar pagi hari. Tapi sebenarnya kita kurus itu bukan hanya BAB lancar, tapi lemak terbakar. Yang disebut kita kurus itu lemak terbakar itu kita turun berat badan bukan karena BAB kita banyak, enggak. Tapi karena artinya terbakar itu lemak itu keluar lewat nafas, Bapak Ibu. Ketika suhu tubuh kita naik, lemak kita lebih terbakar dengan bergerak, itu keluar dari nafas lemak itu. Jadinya dia terbakar lemaknya. Makanya banyak orang gemuk sekarang karena banyak diam, suhu tubuh dingin, banyak di ruangan ber-AC. Seperti itu ya. Asam urat, balurkan di tempat asam uratnya Bapak Ibu. 1 jam sekali itu wajib minum air yang banyak. Itu asam urat yang besar itu cepat sekali itu sembuh dari asam urat. Malam, anak 3 tahun autoimun sampai ginjal bocor, menggunakan paras atau apara. Pesan saya pakai apara, untuk anak-anak pakai apara aja. Sama sebenarnya kandungannya apara, lebih apalagi autoimun saya rekomendasi pakai apara. Saya nggak kebayang ya, autoimun berarti dari orang tuanya ini usia segini ini sudah autoimun. Berat banget itu autoimun ya. Fungsi ginjal, tadi sudah ada yang testimoni juga fungsi ginjal, balurkan di seluruh tubuh, daerah pinggang Bapak Ibu, banyak minum air putih kalau masih ginjalnya ada bermanfaat. Bagaimana Pak Putu untuk menaikkan tensi yang rendah, gimana olahraga caranya?
jangan banyak diem. Tapi olahraganya itu jangan yang keras, bergerak. Balurkan minyak paras. Minyak parasnya itu intinya begini, tensi itu naik kalau suhu tubuhnya bagus. Tuh, jadinya balurkan saja minyak rutin. Bapak Ibu rutin aja di daerah leher, pinggang, di mana daerah kesemutan itu balurkan juga minyak paras. Banyak banget ya, tapi intinya dari semua ini Bapak Ibu ya. Untuk stroke, boleh ini untuk saya stroke. Untuk stroke itu balurkan di seluruh tubuh, tapi benar-benar sambil melatih terapi Bapak Ibu. Seperti orang fisioterapi. Fisioterapi itu sebenarnya melatih, jadinya sampai misalnya tangannya nggak bisa diangkat seperti itu. Banyak orang stroke terbantu, bukan sembuh total sih, jauh lebih besar membaik. Misalnya tangannya nggak bisa diangkat, kan balur seluruh tubuh. Sekarang tangannya, tapi sambil ketika dibalur, sambil dia gerakkan tangannya, Pak, sambil bantu, ayo angkat tangannya. Bapak yang stroke, angkat tangannya yuk, saya akan bantu angkat. Oke ya, dia akan angkat, tapi kita yang bantu angkat. Sambil ngelatih ini. Gosokkan ketika posisi angkat ini, gosokkan tangannya lagi dengan minyak. Dari mana? Tahan, dia pegang sambil di atasnya, gosokkan lagi. Pak, kita turunkan tangannya lagi, pegang tangannya, turunkan pelan-pelan. Jadi sambil ngelatih, tapi juga membantu ketika di atas gosokkan, supaya di daerah tertentu bisa digosokkan. Ayo turunkan Pak, turunkan. Pak, ke samping, gosokin lagi pada saat posisi samping. Nanti lama-lama dia akan aktif lagi. Tapi dia aktif, jangan sampai kita yang menggosokkan saja tanpa dia otaknya ikut. Otaknya dia, pikirannya dia harus ikut gerakannya. Jadinya dia seperti memaksa ngangkat tangan gitu menggunakan pikirannya dia. Tanpa melakukan itu, stroke lambat sekali. Karena kita ingin menyambungkan lagi fungsi organ sama tangannya, sehingga keinginannya dia untuk bergerak itu tinggi. Seperti itu ya untuk stroke. Saya anjurkan jadinya jangan terapi pasif untuk penyakit stroke. Itu disebut dengan terapi aktif. Yang sakit terlibat untuk bekerja sama dengan kita. Jangan tiduran, tapi terlibat bekerja sama, itu terapi aktif namanya. Kita aktif membuat dia bergerak, dan kita mensupport dia bergerak, pikirannya aktif untuk mensupport gerakan tangan dan sebagainya. Saya mau beli produknya di mana? Realme C11. Cari di agen terdekat. Kalau Ibu dari Semarang mungkin lebih cepat dapat dari Semarang, tapi sekarang sudah online. Di sini banyak agennya Faras yang ikut seminar, baik itu yang ingin bisnisnya atau produknya, silakan beli di mereka. Jadinya bagi yang ingin produk ya. Ini banyak yang tanya, saya di Lok Sumawe Aceh, saya mau beli. Ya silakan, yang berada di dekat atau ingin komunikasi dengan Realme itu nanti. Tapi intinya kantor pusat kita di Bali, produk kita sudah halal.